Karena manusia memang tidak akan pernah berhenti selama hidup di dunia. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan dunia kadang-kadang melupakan kita terhadap ibadah. Kata Allah, alhaakumut takasur, telah melupakan kalian. Alhaakum asgolakum, alhaakum itu telah menyibukkan kalian. At-takasur, berlomba-lomba. Hatta, sehingga nanti kita akan berhenti berlomba, akan berhenti sibuk. Hatta, sehingga jurtumul maqabir. Jurtum mutum wadupintum. Jurtum itu adalah mati dan dikubur. Jurtum itu ziarah, berkunjung. Jaro yazuru ziaratan. Jadi alam kubur itu adalah tempat persinggahan. Karena tujuan kita adalah akhirat. Jadi setelah kita dari dunia untuk menuju akhirat, nah ada satu persinggahan dulu, tempat berkunjung. Itu adalah alam kubur. Cek bahasa Sunda nama nganjang. Nuna minang nganjang makan taralami. Kita hanya berkunjung saja. Karena nanti perjalanan kita menuju akhirat. Tapi melihat beberapa dalil Al-Quran dan hadis, nanti kaitan dengan alam barzah ini banyak sekali, termasuk fikih mengenai fikih ibadah, kemudian fikih muamalah. Di sini banyak sekali hal-hal yang terkait dengan jenazah. Di alam barzah saja adalah salah satu rukun iman, yaitu iman kepada akhirat. Nanti ada kaitan dengan su'alul qabri, pertanyaan kubur. Ada kaitan dengan himpitan alam kubur. Ada kaitan dengan azabul qabri, adab kubur, atau ni'amul qabri, ataupun nikmat kubur. Kemudian dari segi fikihnya, kita punya kewajiban yang disebut dengan fardu kifayah untuk mengurus pengurusan jenazah. Maka Allah pun menyediakan berbagai pahala bagi orang-orang yang mengurus jenazah itu. Ini saya akan bahas sampainya di mana, insya Allah nanti kita berlanjut ya. Ada beberapa poin penting dalam fikih jenazah ini. Di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, hakul muslim alal muslim khamsun. Ini kan sebuah anjuran untuk menghadiri pemakaman jenazah seorang muslim. Jadi hadisnya adalah yang sering kita kenal, hak muslim sesama muslim. Khamsun, kata Rasulullah, ada 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid, yang kedua menjenguk orang sakit. Jadi hak itu adalah sesuatu yang pantas untuk dilakukan. Itu hak. Ketika orang lain menyampaikan haknya, maka kita akan terkena kewajiban. Makanya hak dan kewajiban. Ketika orang lain haknya dia itu melaksanakan, misalkan mengucapkan salam, maka kita wajib raddus salam, menjawab salam. Kemudian yang ketiga, wattiba'ul janaiz. Nah, ini mengikuti atau mengiringi jenazah, al-janaiz. Kalau dilihat dari bahasa Arabnya, ittiba'u itu adalah ittiba. Kan ada ittiba, kalau dalam bahasa usul ada taklid. Kalau ittiba
kita mengikuti dan kita tahu ilmunya, itu ittiba. Kalau taklid, nah ini yang dilarang itu kan taklid. Taklid itu mengikuti tanpa tahu ilmunya. Nah ini kebanyakan yang orang yang tidak tahu ilmunya. Ketika seseorang sholat, kemudian ditanya kenapa rukunya seperti itu, kenapa sujudnya seperti itu, ada tiba heula anak ieu. Dia tidak tahu ilmunya dari mana. Kadang-kadang orang itu, Pak, punten, melaksanakan sholat itu saya salut dengan semangat orang melaksanakan sholat. Atau ingat terhadap kewajiban, tapi mereka tidak tahu ilmunya. Bisa kita perhatikan ketika sholat berjamaah saja, ada yang masbuk, ada yang berpecah, membuat barisan lagi, ada yang sendiri-sendiri. Ya. Itu artinya bahwa ilmu itu sebetulnya belum merata. Ada orang yang berposisi sebagai imam, kemudian dia tidak menjaharkan, kemudian yang di belakang menunggu bahwa imam itu dijaharkan. Jadi pernak-pernik dalam sholat saja itu sudah berbagai hal orang lakukan. Kenapa? Karena ilmu yang tidak merata. Maka kewajiban kita itu menuntut ilmu, jangan pernah berhenti sampai kita tahu setiap ibadah itu bukan hanya tahu sekedar kena, tapi tahu ilmunya. Nah, kemudian ittiba ini adalah mengikuti atas dasar ilmu. Contoh kita ittiba. Begini, misalkan pemerintah menetapkan 1 Syawal, setelah sidang isbat, diterangkanlah 1 Syawal itu jatuh pada tanggal sekian. Nah, kita mengikuti pemerintah itu berdasarkan ilmu. Makanya pemerintah menyampaikan ilmunya dengan sekian derajat hilal, ya, kemudian diterangkan, kemudian disebutkan. Nah itu teh orang supaya ittiba, jangan taklid. Jangan sampai ditanya, nah lebaran ayeuna aku mah haramena we, nah itu taklid. Ya. Jadi lamun kumaha haramena mah ayeuna lebaran hayu isuk oge, hayu, nah itu taklid. Makanya kita harus tahu ilmunya, itu ittiba. Nah, ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah, nah mengantarkan jenazah, kita tahu siapa jenazah itu, gitu. Jadi tidak setiap jenazah itu diikuti. Aya amulan ngaliwat, wah jenazah, hayang kenging pahala, kita ikuti, ingin mendapatkan pahala, tidak seperti itu. Tapi kita harus tahu ada kaitan apa kita dengan orang yang meninggal itu. Kita tahu dia siapa, nah itu ittiba. Jadi tidak sembarang ya, mengantar jenazah itu. Nah, wa izabatud da'wah, kemudian memenuhi undangan, menjawab undangan. Karena menjawab itu bisa dua, bisa hadir dan bisa tidak. Itu menjawab. Bukan apabila diundang wajib datang. Sebetulnya bukan wajib datang, tapi wajib menjawab, izabah. Kalau wajib datang, kemudian orang yang tidak datang bisa jadi dosa. Kalau wajib datang, makanya wajib menjawab. Kalau kita akan datang, ya jawabannya dengan datang. Kalau kita tidak akan datang, jawab, saya tidak akan datang. Itu adalah izabatud dakwah. Kemudian watasmitul atis, menjawab orang yang bersin. Ini hadis riwayat Sahih Bukhari Muslim ya. Menjawab maksudnya mendoakan orang yang bersin. Iwatu iman rahimakumullah. Makanya Rasulullah SAW kemudian suatu waktu bersabda dari Abu Hurairah, man kharaja ma'a janazatin min baitiha. Ini adalah pahala orang yang mengikuti jenazah. Barang siapa orang yang menghadiri jenazah,
wa shalla 'alaiha, kemudian ia mensalatkannya. Nah, dari mulai salat. Summa tabi'aha, kemudian dia mengantarkannya hatta tudbana, sehingga jenazah itu dikubur. Kana lahu qiratoni min azrin, maka dia mendapat satu kirot, mendapatkan 2 kirot. Nah, kirotoni dari pahala. Kullu kirotun mislu Uhud, setiap satu kirot itu, kullu kirotin, setiap satu kirot itu sebesar gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha, barang siapa orang yang mensalatkan ke atas jenazah itu, summa raja'a, kemudian dia pulang, kana lahu minal ajri mislu Uhud, maka dia hanya mendapatkan pahala 1 Uhud. Jadi kita hanya mensalatkan saja kemudian pulang, tidak sampai memakamkan, maka hanya 1 Uhud. Kalau sampai dimakamkan, mendapat 2 gunung Uhud, 2 kirat. Gunung Uhud itu sebesar apa, Pak? Sebesar gunung. Itu pahala bisa sampai sebesar gunung hanya dari mengantarkan jenazah. Gitu. Makanya sangat disayangkan kalau kita punya waktu, ada keleluasaan, ada saudara kita, laksanakan haknya oleh kita. Ittiba'u zanahis sampai selesai. Suatu waktu Ibnu Umar mengutus Khobab kepada Aisyah untuk menanyakan ungkapan dari Abu Hurairah tadi, ya. Setelah itu ia kembali untuk mengabarkan perihal komentar Aisyah. Kemudian Ibnu Umar langsung mengambil segenggam pasir yang terhampar di dalam masjid. Nah, ia membolak-balikan di tangan hingga utusannya kembali. Sesampainya di situ, sang utusan pun berkata, kata utusan itu, Aisyah berkata, Abu Hurairah telah berkata benar. Maka seketika Ibnu Umar langsung menghempaskan segenggam tanah di tangannya ke tanah, dari tangannya ke tanah. Kemudian ia berkata, sungguh kita telah melewatkan kirot yang banyak. Jadi Ibnu Umar mendengar hadis ini, betulkah bahwa orang mengantarkan jenazah itu dapat pahala 2 kirot dari mulai mensalatkan? Disuruhlah utusan pergi, menanyakan ke Siti Aisyah, betul. Maka kata Ibnu Umar, kita telah banyak melewatkan kirot, maksudnya pahala-pahala yang besar. Itu dari segi ganjaran, ya. Ada saya baca dalam hadis lain, orang yang memandikan jenazah, Pak, itu dia mendapatkan pahala kama waladathu ummuh, seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Seperti bayi yang lahir dari memandikan jenazah. Sudah memandikan jenazah, kemudian ikut sholat, kemudian mengantarkan. Wah, komplit, ya. Nah, itu pahala yang besar, kesempatan kita. Yang kedua, nah kemudian dari nanti di dalam ada kaitan dengan kubur, itu untuk jenazah muslim itu memakai lahdun atau al-lahdu, liang lahat. Itu termasuk ciri, ya. Ini ada hadisnya dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, al-lahdu lana wasyakku li ghairina. Sesungguhnya membuat lahat, menggali di samping kubur itu untuk tempat jenazah, itu adalah untuk kita. Jadi sunnah Rasul. Cek orang sunama namina teh naon, Pak? Kalau dalam kubur ada dia dalam itu di lahat yang digali ke pinggir. Orang Sunan memberi nama apa? Hah? Saya dong. Aya orang Sunan ini. Sang karedong. Sang karedong mayit. Itu ya. Itu ciri. Wasaku dan lubang, itu lubang itu adalah untuk umat-umat lain.
Nanti ada bantalan sunat gitu ya, bantalan untuk mengganjal supaya mayit itu kiblat, mengiblat. Ya, ada bantalan. Kalau ini papan itu sunat bukan? Papan. Keteb namanya sunat sanes? Tidak ya, itu mah karena memang itu mah cuman untuk menahan supaya tanah tidak langsung. Tali itu tali bukan sunnah. Rek di talian bade henteu teu sawios ya. Nu penting kain kapan tidak amburadul. Bare ku paniti mangga. Dan makanya kalau tali itu bukan sunnah, jadi mau dibuka atau tidak jadi masalah. Nah, kebiasaan di kita memang selalu dibuka. Maksudnya apa? Dibuka itu? Maksudnya apa? Bahwa tali mayat itu harus dibuka. Maksudnya apa? Kan nggak ada maksud. Padahal tidak dibuka pun tidak masalah. Itu karena bukan sunnah. Nah, coba aja film. Kemudian diam ketika proses pemakaman. Nah, pasti kita diam. Yang penting kita menghadirinya, tidak menginjak kuburan. Karena tidak boleh kuburan itu diinjak. Bagaimana kalau tidak tahu? Ya, kalau tidak tahu mah tidak masalah. Ya. Nah, kemudian ada kaitan juga dengan jenazah itu adalah tugas kita adalah senantiasa harus mengingat kematian. Jurul kubur fa innaha tudakkirul maut. Kata Rasulullah dari Abu Hurairah, berziarahlah kubur karena akan mengingatkan kalian akan kematian. Ini dalam Sahih Bukhari. Kemudian dari Abu Hurairah juga Rasulullah SAW bersabda, aksiru dzikru hadamil lada. Kata Rasulullah, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Jadi hadimil ladat itu yang memutuskan kenikmatan. Apa yang memutuskan kenikmatan? Kematian. Ya. Semakin kita banyak mengingat kematian, maka akan semakin senantiasa berusaha untuk beribadah. Dalam hadis lain disebutkan, kata Rasulullah, jika sholat ingin khusyuk, ingatlah satu hal kita laksanakan, bahwa itu adalah sholat terakhir. Namanya sholat maghrib. Nah, orang teh sholat teh anjing mah moal penak deui sareng maghrib. Gitu ya. Namun kieu mah sholat maghrib awak sehat, kalem, isuk aya deui. Eta mah sesah rek khusyuk teh nya. Jadi ingatlah ini adalah sholat terakhir kita. Kita masuk sholat Isya, ingatlah ini adalah Isya terakhir kita. Nah, besok belum tentu kita akan bertemu dengan sholat Isya. Kemudian boleh sesekali memberi nasihat di pemakaman. Boleh, tapi sesekali. Karena Rasulullah di pemakaman itu hanya mencontohkan satu hal, memintakan ampunan. Rasul itu begini kan, idza faragha min dafnil mayyit wa khafa alaihi, kata Utsman, apabila Rasul selesai melakukan penguburan jenazah, maka dia berdiri di depan kuburan itu. Kata Rasulullah, istaghfiru li ahikum. Nah, segitu kan. Mintakanlah ampun untuk saudaramu ini. Nah, makanya kita mintakan ampun, berdoa kepada Allah. Ini adalah cinta yang terakhir, Pak, kepada orang yang dikubur. Yang kedua, was'alul lohat tasbit. Nah, dan mintakanlah ketegaran hati. Berilah dia ketenangan. Kenapa harus tenang?
fa innahul an yus'al, sebentar lagi mayit ini akan ditanya. Jadi itulah yang disebut dengan pertanyaan kubur. Barang siapa orang yang bisa menjawab, maka fama ba'dahu aisar minhu, maka urusan setelahnya akan ringan. Barang siapa orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, fama ba'dahu asaddu minhu, maka setelahnya akan lebih berat. Jadi ditentukan di perjalanan pertama. Makanya ilmu itu berguna bukan hanya di dunia, ilmu itu hasil pengajian deh Pak, berguna nanti sampai alam kubur, karena kita harus menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nah Rasul itu hanya segitu, istaghfiru li ahikum was'alullaha tasbit, sudah gitu. Silakan kalian mintakan ampun. Jadi tidak perlu ada laporan panitia, tidak perlu ya. Tidak perlu ada sambutan, tidak perlu. Boleh sesekali memberi nasihat, tapi jangan terlalu sering. Yang penting adalah memintakan ampunan. Kemudian minta perlindungan dari azab kubur. Nah itu kita sering Pak ya. Setiap sholat sebelum salam kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnati mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Kan itu setiap sholat wajib atau sholat sunat sebelum salam kita berdoa kepada Allah. Yang pertama dari siksa kubur. Kemudian ada doa setiap saat. Nah ini boleh doa setiap saat. A'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasali wa ardalil umuri wa adabil qabri wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamati. Itu hadis sahih dalam Bukhari. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kekikiran, bakhil. Karena kadangkala ada orang yang dia punya kecukupan tenaga, tapi kakinya tidak bisa melangkahkan dirinya untuk kebaikan. Lamun badminton mah Pak kuat 2 set, diajak ke masjid mah tekuatin. Berarti kakinya itu kikir ya, hanya untuk urusan-urusan dunia saja. Wal kasali, nah kasali itu kemalasan, kedul ya. Nah, ada yang dinamakan saatnya futur Pak. Seseorang itu pasti akan mengalami futur. Futur itu bosan, lesu ya. Jadi dalam segala hal. Nah makanya kalau kita merasa futur itu merasa lesu, bosan dalam ibadah, harusnya bukan ditinggalkan, tapi kita istirahat gitu. Seperti pemain bola, nah, setelah main 45 menit kemudian istirahat, turun minum, nah gitu ya. Urang bosen pengajian, moal hadir teh sanes moal hadir deui tapi istirahat. Kumaha carana istirahat? Ya minimal atuh hadir heula sakedap gitunya. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Pasti kebosanan pasti ada. Makanya zaman Rasulullah ada orang yang semalaman tidak tidur, Pak, sholat terus. Kemudian ada orang yang dia sehari saum terus. Kemudian yang satu lagi, saya tidak akan menikah, saya akan ibadah. Kata Rasulullah, kalian jangan begitu. Aku ini sholat dan aku tidur. Aku saum dan aku berbuka, kata Rasulullah. Dan aku
menikah. Jadi Rasul saja orang yang paling bertakwa, sholat, tidur, gitu. Jangan sampai kita, wah, sholat terus, tong, jangan pernah tidur. Salah. Rasul saja tidur. Gitu. Jadi sholat itu harus diiringi dengan tidur, Pak. Berimbangnya. Hari orang lolobana sholat, lolobana tidur. Berarti beda benten sakediknya sareng Nabi. Itu doa setiap saat ya. Kemudian wa ardalil umur. Nah, kemudian kita berlindung dari kepikunan, ardalil umur. Guru saya pernah mengatakan, Pak, untuk menguatkan ingatan kita itu rutin katanya setelah sholat subuh mengaji. Nah itu otak kita itu akan refresh katanya, dia tidak akan mengalami kepikunan. Ada penyakit kepikunan namanya Alzheimer. Alzheimer itu salah satu gejala kepikunan. Contoh kieu, aya budak ka imah teh, ira balik di Jakarta. Isuk-isuk nanyakeun, beurang geus nanyakeun deui, di Jakarta iraha? Ta eta teh awal gejala kepikunan. Nanya teh 2 kali, 3 kali. Nah, mudah-mudahan kita karena sering mengaji, membaca Quran, kita sering juga berdoa, a'udzubika min ardalil umur, dari kepikunan. Capek pikun mamanya. Kadang-kadang kita pikun. Nah, ini ujian sebetulnya kalau masa tua. Kemudian kita mengalami kepikunan. Ujian bagi siapa? Bagi keturunan, bagi anak-anak kita. Sanggupkah anak-anak kita ini mengurus? Kadang-kala seperti itu. Makanya karena tidak sanggup mengurus, orang tua itu disimpan di panti-panti jompo. Ujian. Makanya kita, Pak, boleh berdoa kepada Allah seperti ini. Ya Allah, matikanlah aku ketika sehat. Boleh, silakan. Kenapa? Karena kalau kita sakit, belum tentu anak-anak kita bisa mengurus kita. Jadi bolehnya. Masuk Pak ngadoa gitu? Ya Allah, mautkeun abdi teh keur sehat. Masuk. Ya. Tara. Nah, keur sehat mah bejeuna hayang ameng kene gitu. Boleh, silakan berdoa itu ya. Jadi kita itu kalau meninggal itu meninggal sehat, meninggal sakit, Pak. Ya. Silahkan berdoa itu kan boleh, meminta. Kemudian wafit wa'ajabil qabri. Nah, kita juga berlindung dari siksaan kubur. Nah, doa setiap selesai sholat itu dari Abu Bakroh ya, hadisnya dari Abu Bakroh. Allahumma inni a'udzubika. Ini juga ada dari Abu Bakroh dalam Musnad Ahmad. Allahumma inni a'udzubika minal kupri wal fakri wa adabil qabri. Nah, 3. Allahumma inni a'udzubika minal kupri wal fakri wa adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, kemudian kepakiran. Ada tibaliknya, dari kekafiran dan kepakiran. Pakir. Kemudian wa'adabil qabri, dari siksaan kubur. Kemudian ada doa setiap pagi dan sore. Ini hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, ini dulu kalau lagi di dunia itu apa doa ini ya? Amsayna ya. Itu doa waktu sore sebelum belajar itu belajar ini. Karena jarang dipakai lagi, keluar sekolah terus dipakai deui. Padahal itu teh doa ya ketika sore.
Kami memasuki sore hari. Pada sore hari ini jagat raya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Aku mohon kepadamu dari kebaikan malam dan kebaikan yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan di malam hari dan kejahatan yang ada di dalamnya. Wa'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan wal haram. Nah, haram itu dari masa tua, wasu'il kibar, dari sejelek-jeleknya kesombongan. Wa fitnatil dunya wa azabil qabri. Itu dalam Sahih Muslim. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah, apakah orang-orang yang ada di penghuni kubur itu mengetahui kondisi orang-orang yang ada di dunia? Karena barzah itu adalah satu dinding yang kita tidak bisa menembusnya. Artinya kita tidak bisa mengetahui bagaimana orang yang ada di alam barzah. Nah, kemudian apakah yang ada di alam barzah itu bisa mengetahui kondisi orang yang ada di dunia? Wabil khusus mungkin orang yang ziarah. Karena kan sering di kita itu ziarah itu dianggap kewajiban. Padahal konteks hadisnya dua, Pak. Rasulullah itu pernah melarang waktu itu orang-orang untuk berziarah. Kenapa? Karena keimanan orang-orang waktu itu kaum muslimin masih tipis keimanannya. Takut kalau mereka berziarah kubur, nanti kuburan itu akan dikultuskan, diibadahi. Maka kata Rasulullah, dulu aku pernah melarang kalian berziarah. Karena keimanan masih rentan kembali kepada kemusyrikan. Nah, sekarang setelah iman kalian kuat, kata Rasulullah, fazuruha, silahkan berziarahlah. Jadi awalnya dilarang, kemudian diperintah. Kalau perintah setelah larangan itu namanya mubah. Gitu. Kalau perintah mah aqimis sholat, kan ini perintah. Tidak ada larangan sholat kan? Dirikanlah sholat. Maka al-aslu fil amri lil wujub. Maka pokok pada perintah ini wajib. Gitu kan? Kalau berziarahlah kalian, perintah ini bukan wajib. Karena datangnya sebelumnya dilarang. Al-aslu ba'dan nahyi lil ibaha. Dalam kaidah usul fikih disebutkan pokok pada perintah setelah dilarang itu mubah. Ya. Jadi mubah itu hukum mubahnya apa? Jika dilaksanakan. Kalau mubah dilaksanakan, kita mendapatkan pahala? Tidak dapat apa-apa mubah. Kalau ditinggalkan, tidak apa-apa. Ya, mubah mah gitu. Jadi berziarah itu mubah. Berarti mending ziarah mending itu. Nah, kalau sekedar untuk mengingat kematian, nah tadi di awal hadis bagus. Gitu. Kalau sekedar bukan mengingat kematian, karena boleh kan. Seperti tidur kan mubah, ya. Pada tidur, pada ente kan mubah. Nah itu jadi al-aslu ba'da nah al-aslu fil amri ba'da nahyi itu lil ibahah. Contoh yang lain, Pak. Dalam surat Al-Jumu'ah tentang kewajiban Jumat. Kata Allah firman-Nya, fa idza nudiya lis-sholati yaumal jumu'ati, jika kalian dipanggil untuk pada hari Jumat untuk sholat, maka bagaimana? Fa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, terus kemudian
Ayatnya coba surat Al-Jumu'ah ayat 9, saya lupa lagi ayat. Faidah kudiyat, faidah. Oh, darul bayi mas setelahnya itu. Surat Al-Jumu'ah, bentar. Surat keberapa surat Al-Jumu'ah itu? Surat ke 62, Pak. Ayat 9 kalau tidak salah. Nah, fa idza qudiyatis sholatu, bukan yang atas. Ya ayyuhalladzina amanu, pada ayat 9, idza nudiya lis sholati mi yaumil jumu'ati, orang-orang yang beriman apabila diseru. Nah, berarti kita mendengar ada diseru untuk sholat di hari Jumat, pas'au. Nah, ini kan perintah. Kata Allah, bersegeralah kalian ila dzikrillah, kepada mengingat Allah. Wadarul bai'a, dan tinggalkan dagang. Perintah sholat dan meninggalkan dagang, aktivitas, pekerjaan, gitu. Tinggalkan, cepat laksanakan sholat Jumat. Ayat ke-10-nya, fa idza qudiyatis sholatu, jika kalian telah selesai sholat, pantasiru, silahkan bertebarlah, daragang deui, usaha deui. Nah, perintah ini kan perintah yang kedua setelah dilarang. Nah, pertama mah tinggalkan dagang, sekarang mah tita dagang deui. Berarti perintah yang kedua bukan wajib, tapi mubah, rek dagang, rek kulem bebas. Jadi ada perintah setelah larangan. Ya, nah, itu contohnya. Bisa diambil di hadis atau ayat lain tentang asal perintah setelah dilarang. Nah, kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa orang mati tidak dapat mendengar ucapan orang yang masih hidup. Aisyah radhiyallahu an, bahwa Ibnu Umar menganggap bahwa Nabi SAW ketika berdiri di pinggir kubur Badar yang di dalamnya ada jasad orang musyrik yang terbunuh, beliau berbicara kepada mereka dan bersabda, innahum layasma'una ma aqwalu, sungguh mereka mendengar apa yang aku ucapkan. Aisyah berkata, yang betul beliau bersabda, innahumul an la ya'lamuna anna ma kuntu aqwalu lahum haqqun. Sesungguhnya sekarang mereka baru mengetahui bahwa apa yang aku katakan kepada mereka adalah benar. Nah, jadi pernah Ibnu Umar mengatakan bahwa orang-orang musyrik yang mati di medan Badar itu mendengar ucapan Rasul. Padahal kata Siti Aisyah, yang benar adalah orang-orang yang telah meninggal itu merasakan benarnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Seperti bapaknya Nabi Ibrahim kan Ajar itu kan tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dalam hadis qudsi disebutkan nanti Ajar itu akan dipertemukan dengan Nabi Ibrahim dalam keadaan sedang disiksa dalam neraka. Kemudian oleh Allah diangkat, dipertemukan dengan Ibrahim. Kata Ajar, aku sekarang percaya Ibrahim, ternyata surga itu ada, neraka nyata. Aku akan meminta ampun. Jadi baru sadar ketika dia mengetahui bahwa akhirat itu nyata. Ya. Jadi kata Rasulullah ini, orang-orang musyrik yang ada pada perang Badar itu pun mereka baru sadar ketika benarnya adanya azab kubur. Ketika perang Badar itu kalau tidak salah menurut riwayat kaum musyrikin terbunuh 70 orang, sedangkan dari kaum muslimin yang
syahid itu 14 orang. Sementara mereka kaum musyrikin itu dengan pasukan 1000 orang, 600 berkuda, sisanya berpakaian lengkap. Sedangkan Rasulullah hanyalah 300 orang, dan itu pun tidak berniat berperang. Di Rasul itu kan akan menyergap orang yang kaum Quraisy yang pulang dagang, karena Rasulullah pernah diusir dari Mekah sampai hijrah, kemudian harta kaum muslimin diambil, maka Rasulullah merencanakan penyergapan. Kalau penyergapan itu bahasa Sunana serbu, penyerbuan atau sergap. Rasul itu tidak berniat perang. Ketika Rasul bertemu, ternyata Abu Jahal, berdasarkan informasi dari Abu Sufyan, orang kafir Quraisy sudah menyiapkan pasukan. Rasul tadi narik megat orang yang pulang dagang 40 orang membawa 1000 unta, ternyata sudah disiapkan. Jadi niat nama sanes perang gitu. Makanya Allah memberikan kado istimewa kepada Rasulullah. Rencana Rasulullah itu beda dengan rencana Allah. Maka di sanalah Rasulullah melihat kaum musyrikin dengan 1000 orang berkuda lengkap, maka Rasulullah beristighosa. Allahumma a'zizli ma wa'antani. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Jika hari ini umat Islam binasa, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu, kata Rasulullah sambil mengangkat tangan. Maka dalam riwayat surat Al-Baqarah ada ya, Allah mengirimkan pasukan malaikat di perang Badar. Jadi kaum kafir itu mereka melihat malaikat sedang menyerang, sedangkan kaum muslimin tidak melihat. Gitu. Makanya lamun orang perang, terus orang ningali malaikat, berarti posisi orang di mana? Posisi orang kaum itunya. Nah, mudah-mudahan. Karena Allah mengirimkan. Itulah kado istimewa dari Allah, di mana Allah mentakdirkan rencana Rasulullah itu berlainan dengan rencana Allah. Gitu ya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Baru sampai poin ke-7 Pak ya, tentang bagaimana para penghuni kubur, apakah mereka mengetahui kondisi orang yang meninggal. Ini pun belum tamat ya, insya Allah nanti kita sambung lagi ya. Kemudian di sini nanti ada pembahasan tentang siksaan kubur, kemudian amal-amal apa saja yang bisa menjauhkan diri kita dari siksaan kubur. Kemudian ada juga bukti-bukti bahwa dalil-dalil bahwa tentang adanya siksa dan nikmat kubur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.